Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah meluangkan waktu untuk menghadiri majelis di pagi hari ini. Semoga keberkahan, rahmat, hidayah Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pengajian, kembali saya ingin mengingatkan bahwa saya di sini tidak mengaku sebagai guru, ya. Tolong diingat. Karena guru kita yang hakiki, dialah yang mempunyai ilmu itu sendiri, dikatakanlah Tuhan, yang mempunyai nama kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita bersama duduk belajar melalui Rasulullah. Jadi kami tidak bermaksud menggurui. Kami hanya menyampaikan risalah Tuhan. Kami hanya menyampaikan peringatan-peringatan kepada kita semua. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi mari kita belajar bersama, ya. Tidak ada guru di sini, sama. Saya pun juga masih belajar, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai murid di perguruan itu kan tempat untuk menimba ilmu. Satu tempat yang kita naungi untuk menyerap informasi ketuhanan, ya. Di situ kita harus membuka hati dan pikiran kita, duduk bersama dengan ketenangan pikiran. Jikalau ada masalah, tolong diistirahatkan dahulu supaya mudah menerima aliran ilmu Tuhan, ya. Di situ. Dan di sini kita akan terus menyampaikan apa yang disampaikan para nabi dan para rasul yang menyatakan kalimat tauhid yang harus dipahami umat. Kalimat tauhid yang diemban para nabi dan rasul selama turun temurun, ya. Kalimat itu dikatakan kalimat thayyibah. Kalimatnya ialah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, hanya itu yang mau disampaikan. Oleh sebab itu, sampai disempurnakan para nabi di dalam diri junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memahami hakikat kalimat itu. Maka di umur beliau 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diajarkan tauhid dari Tuhan melalui Jibril alaihi salam, ya. Karena itu sangat penting menjadi dasar akidah di dalam nanti menjalankan syariah. Tanpa akidah, syariah seperti fata morgana. Dikatakan fata morgana ialah salah satu contohnya ketika umat menjalankan sholat, maka sholat itu tidak akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena tidak ada pondasinya sebelum menegakkan sholat itu tadi.
Setelah tidak ada pondasi, setelah umat hanya menggugurkan kewajiban untuk ibadah, setelah keluar dari ibadah, disitulah masih terdapat yang namanya tabiat yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, hati masih kotor, kebiasaan masih lupa Tuhan, masih hidup semaunya. Yang diinjak nih buminya siapa? Bumi Allah, buminya Tuhan. Kita ini milik siapa? Milik Allah, milik Tuhan. Pikiran kita, hati kita milik siapa? Milik Allah, milik Tuhan. Ya? Oleh sebab itulah, ini kan pelajaran dasar toh. Kita sebagai murid harus paham berdirinya badan jasmani kita ini kan dikatakan berlapas memhak memdal. Siapa memhak memdal ini? Perhimpunan dari zat, sifat, asma dan zat, sifat, asma, af'al inilah yang dikatakan nama kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata, dinyatakan, dizahirkan menjadi Muhammad. Muhammad mengandung 7 sifat. 7 sifat inilah sifat Tuhan yang zahir. Zahir itu nyata, nyata itu tidak tersembunyi. Adanya mata karena ada sifat penglihatan dan seterusnya. Ini punya Tuhan, bukan punya kita. Oleh sebab itulah ini amanah. Penting sekali untuk mengenal diri, agar kita mengetahui jati diri kita ini hanya mengemban amanah. Kita tidak mempunyai kuasa. Kan dikatakan manusia itu lemah. Kenapa kita kok berkuasa? Kita hanya diberi amanah berkuasa. Makanya tidak boleh berkhianat. Tapi yang terjadi, banyak manusia yang berkhianat pada Tuhannya. Diberi hidup sehat, lupa Tuhan. Diberi hidup sehat, lupa mengingat Tuhan. Diberi hidup sehat, lupa di dalam menegakkan syariat Tuhan. Diberi hidup berkuasa, berkhianat dengan amanah Tuhan. Murid ini harus tafakur toh di dalam diri masing-masing. Kita ini ingat belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu kesucian, membersihkan hati, pikiran, angan-angan dan perbuatan. Karena kita dikatakan makhluk cahaya. Ini kan dari cahaya toh. Jangan sampai badan kita ini hancur lebur, ya. Itu dikatakan kita tidak sempurna meninggalnya. Jangan sampai meninggalnya kita ini nanti tersesat menjadi sapi, kambing, kerbau, ya. Jangan sampai ketika kita meninggal tersesat menjadi hewan yang bisa hidup di dua alam. Jangan sampai kita meninggal menjadi hewan-hewan yang berterbangan. Apalagi kita menjadi yang namanya syaitan. Jangan sampai. Itu kan ulah daripada perbuatan manusia itu sendiri. Hidup ini banyak manusia yang hidup semaunya, saya katakan. Nggih, hidup semaunya apa? Sudah jelas sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan tapi hakikatnya manusia setelah sholat masih berbuat keji dan munkar. Kenapa? Ayo. Berarti pelajarannya belum masuk. Dikatakan sifat cahaya ini kan harusnya mengerjakan semua hal yang bersifat kebaikan.
Kenapa kebaikan? Karena sifat Tuhan tidak ada yang jelek. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk berpuasa ilmu di dalam perguruan. Apa puasa ilmu itu? Mengurangi segala hal buruk yang menjadi tabiat kita, mengurangi segala hal buruk yang menjadi kebiasaan kita, mengurangi hal yang buruk yang menjadi kebiasaan kita. Kita ini mau pulang ke akhirat atau hanya hidup di dunia saja, saya tanya. Mau pulang ke akhirat, bekalnya apa, saya tanya. Sudah punya bekal? Nah, kalau belum, mari kita berpuasa. Puasakan. Kenapa dipuasakan? Karena sebelum mengenal ilmu perguruan, 7 sifat ini kita kotori, 7 sifat ini kita kuasai, 7 sifat ini kita arahkan semua kepada hal yang tidak baik. Ini hidup punya Tuhan, tapi seringkali manusia merasa hidup sendiri, tidak pernah bersyukur. Bersyukur, kebanyakan manusia menunggu rezekinya lancar, menunggu kehidupannya mapan. Nanti aku kalau sudah mapan baru aku mau sholat. Kalau nanti hutang-hutangku lunas baru aku nanti bisa kusuk. Biasanya kan gitu ya. Nanti aku kalau aku sembuh dari sakitku, ya Allah, aku berjanji aku akan ibadah tekun kepadamu. Giliran disembuhkan, ya Allah, ya Rabbi. Harusnya kita dihidupkan itu banyak bersyukur, ya. Di mana toh letak bersyukur itu? Di perguruan. Mengisi keluar masuknya napas kita dengan ibadah. Karena tanpa kita sadari, manusia itu tidak ada yang pernah hidup di detik sekarang. Apa yang saya maksud? Tidak pernah hidup di detik sekarang. Banyak manusia duduknya di majelis, pikirannya keluar. Seperti itu. Banyak manusia yang ketika perutnya lapar ingin makan, setelah makan pikirannya keluar. Seperti itu. Banyak manusia yang tidak pernah merasakan kesyukuran detik sekarang. Itu yang perlu kita jalani. Detik ini bersyukurlah. Jangan memikirkan esok. Esok itu urusan Tuhan. Yang kemarin itu sebagai pelajaran. Jadi kenapa manusia kok khawatir, manusia kok was-was, manusia kok ketakutan dengan masa depan? Berarti ada yang salah dengan silaturahminya kepada Tuhan. Berarti dia jauh dari Tuhan. Itu sangat jelas. Nggak usah mikirkan. Wong sampean dilahirkan aja, sampean nggak bisa milih kok. Kalau manusia bisa memilih, dia bisa dilahirkan. Pasti banyak manusia pengen dilahirkan dengan orang tua yang kaya, yang mapan. Ya. Manusia kalau bisa memilih, ingin dilahirkan dengan orang tua yang alim ulama. Manusia ini tidak punya pilihan. Kenapa? Kita bingung, ya? Dikarenakan seperti itulah yang dikatakan hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Sadari sampean, kita semua ini tidak punya apa-apa. Sedang sekarang diberikan amanah. Amanah ini, ingat, sifat manusia kan mati, bodoh, buta, tuli, bisu, dan lemah. Ketika semua Allah pinjamkan, hati-hati, jangan keluar dari sini, ya. Jangan berkhianat dengan amanah Tuhan. Disitulah nanti diadakan perhitungan hisab. Kita tidak mikir ya, kita ini mau pulang
Kita ini mau masuk alam kubur, kita ini bersiap dengan ketentuan Tuhan bahwa hisab, siksa itu menanti kita apabila kita tidak menyatakan hidup yang benar selama masih menapaki dunia yang nyata ini. Murid kan sudah dikatakan, ketika murid sudah dikenalkan akan dirinya, maka murid itu tidak akan menjalankan yang dinamakan maksiat. Murid itu tidak akan menjalankan yang namanya khianat. Ya, manusia itu tidak akan memakai selendang Tuhan. Selendang Tuhan apa? Kesombongan. Seperti itu. Karena murid sudah mengenal dirinya, wujud jasmani, wujud rohani asalnya dari Tuhan. Tuhan ingin dikenal, maka dizohirkan. Zohirlah Bapak Ibu dan adik-adik. Dalam artian apa? Ini di majelis saya nyatakan supaya paham, Bapak Ibu dan adik-adik itu tidak lain dari orangnya ini loh. Paham nggak sampai ini? Tapi kenapa manusia mempunyai sifat yang tidak baik? Mengapa manusia mempunyai sifat kehewanan dan sifat syaiton? Kenapa? Karena manusia tidak belajar hakikat dirinya, tidak menerima kenyataannya bahwa ini semua milik Tuhan. Dan inilah yang menjadi sumber siksa api neraka, sumber siksa alam kubur, sumber yang dinamakan nanti dipertanyakan pertanggungjawabannya di alam kubur. Itu yang dinamakan hisab. Ini hidupnya Tuhan. Kenapa engkau hidup di dunia selalu menyalahi aturan tuh? Ini manusia seperti ini. Makanya Tuhan mengatakan, kalau engkau mau hidup semaumu di dunia, terserah, tapi kepastianku akan datang. Umurmu terbatas di dunia ini, ada expirednya. Ingat, kita nyata mau pulang ke negeri kampung halaman kita, bukan di sini. Kenapa tidak sadar-sadar? Kenapa manusia tidak mau merubah sifat yang tidak baik di dalam dirinya? Kenapa? Karena banyak murid, banyak umat setelah dipahamkan belum timbul kesadaran dirinya. Dia bisa duduk saat ini, detik ini, mendengarkan dimanapun murid berada, entah itu di Jawa, entah itu di mana saja, karena ada daya hidup. Bisa duduk. Mayat bisa duduk lah? Tidak bisa. Tidak bisa. Mayat tidak bisa duduk karena ada hidup. Hidup nyata menjadi ruh di dalam diri kita. Dinyatakan lagi karena manusia tidak paham ruh, dinyatakan lagi menjadi nyawa. Nyawa masih halus, tidak paham lagi, dinyatakan lagi menjadi tidak ada yang tahu napas. Tahu ya? Hembuskan. Nah, kalau ada napas ada nyawa, kalau ada nyawa ada ruh. Kalau ada ruh dikatakan insan. Insan inilah sebenarnya hamba, sebenar-benarnya hamba, inilah sifat Tuhan. Sifat Tuhan hakikatnya dikatakan Nur Muhammad. Nur inilah yang menjadi rahasia titik bak yang menjadi cikal bakal alam semesta. Kan seperti itu dikatakan. Rahasia alif ini zat yang berdiri sendiri. Ketika dimasukkan ke bak, timbullah titik. Ini loh anak beranak yang menanggung rahasia manusia. Pahamlah kita nih. Ini seorang laki-laki, ini seorang perempuan. Ketika huruf alif dimasukkan huruf bak, didorong maka menjadi anak beranak. Seperti itu. Berarti ini
perihal kesucian. Maka ini harus sakral, harus ada pernikahan yang suci. Jangan sekali-kali engkau mendekati istrimu dengan hawa nafsu binatang, hawa nafsu syaitan. Karena seorang wanita bukan tempat menyalurkan syahwat. Ini kan amanah toh. Karena Tuhan ingin menyembunyikan rahasianya. Maka dikatakan, manusia inilah rahasiaku. Rahasiaku ini ada di dalam dirimu. Kenapa engkau tidak menghayati 7 sifatku? Maka sudah dikirim pelajarannya tadi malam. Yang hidup siapa? Tuhan. Yang melihat Tuhan. Makanya ketika melihat, Muhammad pun melihat. Ketika mendengar, Muhammad pun mendengar. Ketika berkalam, Muhammad pun bisa berkata-kata. Jadi ketika kita mengucapkan 3 nama suci, itu bukan mantra. Saya ulangi lagi supaya paham. Di perguruan diajarkan 3 nama suci untuk mengembalikan kesadaran hakikat jati diri, agar manusia fitrah kembali ke asalnya, suci lagi. Ketika zahir kita mengucapkan, berarti kita tahu posisi kita ini kosong, tadinya tiada, gitu. Ini yang saya ceritakan, ini adat dulu ya. Adat itu penciptaan di alam semesta. Nanti saya ceritakan, ini ada adat, ada hakikat. Kalau hakikat, Adam ini sudah ada dari dahulunya. Karena Adam dikatakan inilah maha ruang, alam kesucian. Kalau di Jawa suwung. Ini ya. Dari tiada dia ada kan. Setelah ada lupa sama Tuhan. Kebanyakan manusia seperti itu. Ya, hidup semaunya sendiri, kerja sakarepe dhewe. Ya tak? Napas ini tidak pernah diperhatikan. Napas sederhana, perguruan mintanya selalu ingatlah napasmu dengan ibadah. Barang siapa tidak mengingat napasnya diisi dengan ibadah, berarti dia seperti hewan. Yang bilang bukan saya loh ya, Tuhan. Ayatnya sering saya kirimkan. Manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan ketika dia hidup tanpa mengingat Tuhannya. Berarti dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Apabila manusia tidak terkoneksi, tidak tersambung, tidak ingat, tidak menghayati, tidak memesrakan, berarti 2 saja pilihannya. Manusia ini kalau tidak menyambung sama Tuhan, berarti dia pasti menyambung dengan nafsunya. Entah itu ketika itu dia sedang mengejar dunia, nyambungnya dengan aluama. Disitulah hakikat wujud keberadaan wajahnya berubah di alam yang tidak terlihat menjadi wajahnya kambing, wajahnya menjadi wajah sapi, wajahnya menjadi wajah kerbau. Ya kan tidak lucu ya? Berangkat ke kantor pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, ya, kepalanya kambing. Tapi kan Allah masih baik sama manusia, ditutupi wajahnya di antara manusia. Hanya kekasih-kekasih Tuhan yang bisa melihatnya. Ini banyak manusia yang tidak paham seperti ini. Nggih. Di masjid, jadi imam masjid, tidak ngerti hakikat ilmu diri, berani menjadi imam. Nah, imamnya siapa?
Jangan main-main. Menjadi imam tanggungannya berat. Mau dikemanakan? Ini makmum nih. Akan kami lanjutkan ke sesi video kedua.